kita akan membahas economic growth. Topik yang akan kita bahas adalah Solow Growth Model, kemudian Steady State, kemudian Golden Rule Level of Capital, dan terakhir Sustainable Economic Growth. Pembahasan dalam bagian ini akan menggunakan Solow Growth Model, yaitu nanti Solow Growth Model ini menggambarkan bagaimana pertumbuhan modal, kemudian pertumbuhan tenaga kerja, kemudian teknologi ini berinteraksi dalam perekonomian dan bagaimana ini akan mempengaruhi total output barang dan jasa. Kembali lagi ke production function, sudah kita kenal bahwa production function ini mentransformasikan labor, capital, dan teknologi ke output. Nah, asumsi yang kita pakai masih ingat yaitu constant return to scale, atau di sini kita bilang bahwa penambahan modal sebesar Z, penambahan labor sebesar Z akan mengakibatkan penambahan output sebesar Z. Nah ini, atau kalau kita bilang Z-nya itu adalah 1 per L, atau ini adalah kita bilang sebagai per labor, maka Y per L sama dengan fungsi dari K per L dan 1, atau output per labor itu sama dengan fungsi dari modal per labor. Nah, jadi fungsinya menjadi Y, fungsi outputnya adalah fungsi dari modal. Kalau huruf kecil ini artinya per labor ya, per worker ya, atau per pekerja. Nah, production function seperti yang pernah kita pelajari itu menunjukkan hubungan antara modal dengan modal per pekerja ya, dengan output per pekerja. Nah, kita dikenal di dalam Solow model ini kita kenal adalah marginal product of capital, ini masih decreasing ya, decreasing return of capital, atau kita bilang di sini marginal product of capital itu sama dengan fungsi dari modal plus 1 dikurangi fungsi dari modal, karena marginal product of capital adalah tambahan output karena ada tambahan 1 modal baru. Kita kembali ke ini ya, demand for good dan fungsi konsumsi ya. Ini asumsinya bahwa net ekspornya sama dengan 0. Income atau output per worker itu sama dengan consumption per worker ditambah investment per worker, Y sama dengan C plus I. Nah, kalau kita kembali ke kemarin ada saving ya, jadi konsumsi itu adalah 1 minus saving dikalikan Y ya kan ya. Jadi yang kita konsumsi adalah 1, yang tidak kita konsumsi akan kita saving, sehingga kalau kita substitusikan Y sama dengan 1 min S kali Y plus I, atau dengan singkat kita bilang bahwa investasi itu adalah bagian dari income yang kita saving, yang pekerja saving, atau rate of saving ini adalah bagian dari output yang digunakan untuk investment. Nah, apa yang menyebabkan pertumbuhan modal atau capital stock? Ada 2 ya, yaitu pertama investasi dan depresiasi. Investasi itu penambahan dari modal baru, depresiasi itu penurunan ya, penurunan kapasitas dari modal yang lama. Kalau kita lihat investasi itu sama dengan S kali Y, maka investasi adalah fungsi dari produksi ya, fungsi dari K dikalikan dengan S, sehingga modal itu akan sama dengan akumulasi dari new investment atau new capital. Nah, kalau kita gambarkan di sini fungsi produksinya ya, jadi ini menggambarkan di sumbu K itu modal ya, semakin tinggi modalnya maka Y-nya akan semakin tinggi dengan diminishing return ya, agak melengkung. Kemudian setiap level output atau fungsi dari K itu akan dibagi 2, sebagian akan dijadikan sebagai investment atau yang berasal dari saving, dan sisanya adalah konsumsi, atau mau melihatnya boleh dah konsumsi, sisanya saving. Tapi kita lihat di sini kurvanya yang di bawah yang hijau ini adalah kurva investasi ya, itu adalah saving dikali dengan fungsi ini ya, fungsi produksi ya. Sedangkan depresiasi ini biasanya dikaitkan dengan capital stocknya, semakin tinggi capital stock maka depresiasinya semakin tinggi. Nah, simbolnya di sini adalah delta K. Deltanya itu adalah depreciation rate, K-nya adalah stock of capital. Nah, karena
ini adalah proporsional, maka garisnya akan garis lurus ke atas. Semakin tinggi modalnya, maka depresiasinya akan semakin tinggi dengan garis lurus ya. Slope-nya adalah depreciation rate-nya. Karena sifat investasi tadi adalah diminishing return, maka garisnya melengkung dan depresiasi itu adalah proporsional, garisnya lurus. Maka kalau kita gabung, kita akan bisa melihat adanya steady state di situ ya. Bila modalnya itu ada di bawah dari steady state, satu titik pertemuannya, maka yang terjadi ketika ada tambahan output, maka akan ada tambahan saving, artinya tambahan investasinya naik. Ketika investment naik, tapi titiknya masih berada di sebelah kiri steady state, maka depresiasinya masih lebih kecil. Sehingga yang terjadi adalah tambahan output akan menghasilkan tambahan saving, tambahan investment, depresiasi lebih kecil, sehingga kapitalnya akan nambah. Jadi akan geser ke kanan capital per workernya. Tetapi ketika modal per workernya itu sudah lebih tinggi daripada titik pertemuannya, maka yang terjadi adalah ketika ada output, ada income, sebagian di saving untuk investasi, maka ada tambahan investasi, tambahan modal, tapi depresiasinya lebih tinggi daripada tambahan investasi tadi, sehingga yang terjadi adalah modalnya akan menurun, sehingga capital per workernya akan geser ke kiri. Sehingga pada akhirnya pada suatu level saving tertentu yang terjadi adalah steady state akan terjadi ya. Steady state itu di mana investasi dan depresiasinya sama. Di sini akan menjadi steady state, tetap akan berada pada titik ini. Simpulannya akan terjadi steady state ya, di mana long run equilibrium ekonomi akan terjadi, di mana tambahan investasinya ini akan sama dengan depresiasinya, sehingga modal akan tidak bertambah. Kalau modal tidak bertambah, maka output juga tidak akan bertambah dengan production function yang sama, sehingga ini akan terjadi titik di sini akan berhenti sampai di sini. Ketika saving naik atau S-nya naik, saving rate naik ya, maka yang terjadi adalah investasi akan jadi semakin besar proporsinya dibanding dengan konsumsi, sehingga akan geser ke atas nih, akan bergerak ke atas kurva investasinya, sehingga yang terjadi capital per worker-nya atau steady state-nya akan bergeser ke kanan menjadi lebih tinggi lagi. Ada satu posisi tertentu yang khusus yaitu golden rule level of capital, itu dimana konsumsi akan berada pada titik tertinggi. Nah, ini kenapa penting? Karena utilitas itu diperoleh dari konsumsi ya, bukan dari income, sehingga kita harus memperoleh konsumsi yang semaksimal mungkin, bukan income yang semaksimal mungkin. Ini penting kenapa? Karena income semaksimal mungkin itu adalah dengan modal yang setinggi mungkin ya, K-nya setinggi mungkin atau semakin tinggi income-nya. Tapi yang kita peroleh adalah konsumsinya ya, kita konsumsi, sehingga ada dua efek nih sebenarnya dari peningkatan modal ya. Semakin tinggi modalnya maka outputnya semakin tinggi, tapi semakin tinggi modal depresiasinya semakin tinggi, sehingga yang tersisa untuk konsumsi jadi semakin kecil. Jadi ada dua hal ya untuk peningkatan modal ini. Nah, gimana kita tahu konsumsi itu paling tinggi? Nah, berdasarkan golden rule steady state ini, kita lihat di grafik ini, konsumsi akan mencapai titik tertinggi pada saat slope dari marginal product of capital itu sama dengan depresiasi. Nah, sehingga ini akan mencapai titik konsumsi yang tertinggi. Kalau modalnya lebih tinggi dari itu, maka yang terjadi adalah penambahan depresiasi akan lebih tinggi daripada penambahan outputnya, sehingga konsumsi yang tersisa akan jadi semakin kecil. Jadi K bintang gold ini adalah titik di mana konsumsi menjadi tertinggi, di mana marginal product of capital sama dengan depreciation rate. Nah, bicara tentang steady state berarti kan ekonomi berhenti pada titik situ ya, nggak mungkin bisa naik lagi. Nah, gimana kita bisa menjelaskan sustainable economic growth atau sustain economic growth, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, berkesinambungan? Nah, ini kita harus gabungkan dengan dua aspek yang lain ya, yaitu adanya pertumbuhan populasi dan penambahan teknologi atau kemajuan teknologi.
Nah, perlu diingat yang kita lihat di sini grafiknya adalah capital per worker dan investment atau output per worker ya. Sehingga ketika ada pertumbuhan populasi, maka kita harus menyediakan juga modal untuk orang yang tambahan tadi ya. Misalkan kita lihat ada orangnya 10, modalnya 10, maka satu orang satu. Nah, ketika ada penambahan populasi orangnya jadi 12, maka kita harus nambah investasi sebesar 2, sehingga break even investment di sini nyebutnya ya, itu akan sama dengan depresiasi plus N ya, rate of depresiasi plus pertumbuhan penduduk, untuk menyebabkan menjaga agar tingkat investasinya tetap seperti semula ya, atau agar K-nya masih K per workernya tetap. Gimana kalau ada penambahan pertumbuhan penduduknya? Ini pertumbuhan penduduk ya. Kalau tadinya 1% jadi 2%, maka yang terjadi adalah kurva break even investment ya. Kalau tadinya kan kita hanya bilang depresiasi ya. Kalau sekarang kita harus menambahkan juga menyediakan modal untuk orang yang baru tadi, pertumbuhan penduduknya. Maka kita nyebutnya break even investment ya. Maka break even investmentnya akan menjadi bergeser ke kiri atau naik, sehingga yang terjadi steady state capital per workernya menjadi turun ya kan. Nah, kenapa ini bisa turun? Karena sebagian modal itu digunakan untuk depresiasi dan sebagian modal itu digunakan untuk penambahan jumlah penduduk. Kalau pertambahan penduduknya nambah, berarti modal yang disiapkan harus nambah, sehingga steady state capitalnya akan menjadi semakin kecil ya di sini. Sampai di sini apa yang bisa disimpulkan? Bahwa dalam jangka panjang saving itu akan mempengaruhi K, dan K itu akan mempengaruhi Y. Nah, semakin tinggi savingnya, maka kapital akan semakin tinggi dan akan semakin tinggi Y-nya. Tapi kita nggak akan mencapai Y yang setingginya ya, karena kita akan menginginkan golden rule tadi ya, konsumsi yang setinggi-tingginya. Nah, peningkatan saving akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi pertumbuhan ekonomi tadi akan semakin turun ketika tercapai steady state-nya ya, sehingga akan pertumbuhan ekonomi akan tetap akan stagnan pada titik itu. Nah, kalau demikian gimana kita menjelaskan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan? Nah, ini belum bisa dijelaskan seperti itu. Nah, kita jelaskan pada dengan tambahan teori dengan tambahan unsur yang lain. Selain tambahan modal dengan saving tadi, kita juga akan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan kemajuan teknologi ya. Hanya di sini di model Solo ini, kemajuan teknologi ini adalah given lah, kita anggap sebagai exogenous. Nah, gimana caranya? Yaitu kita masukkan sebagai seolah-olah ketika teknologinya bertambah, semakin maju, orang bekerja menjadi semakin efisien. Sehingga di sini orangnya lah yang dikalikan dengan E ya, atau efisiensi, worker efisiensi ya. Jadi seolah-olah penambahan efisiensi itu seperti nambah orang. Misalkan ketika orang bekerja 1 jam menghasilkan 100. Nah, ketika ada kemajuan teknologi, bekerja 1 jam bukan hanya menghasilkan 100, tapi bisa menghasilkan 200. Nah, seolah-olah orang yang bekerja adalah 2. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam model Solo. L kali E ini ya, measure of efficient work. Nah, ini kita gabungkan di sini ya, break even investmentnya bukan hanya depresiasi plus pertumbuhan penduduk, tapi kita lihat tadi bahwa workernya itu juga tumbuh dengan efisiensinya ya kan ya, sehingga kita lihat di sini total break even investmentnya adalah depresiasi plus pertumbuhan workernya plus pertumbuhan efisiensi workernya. Nah, sehingga kita lihat di sini perubahan dari capital stock per worker itu adalah sama dengan fungsi dari produksi dikalikan dengan savingnya dikurangi modal dikalikan depresiasi plus ini ya, output worker growth-nya, pertumbuhan penduduknya plus pertumbuhan efisiensinya. Nah, ini jadi pada saat steady state yang terjadi adalah output per efficient worker itu adalah sama. Kalau kembali ke golden rule level of capital tadi, ya kan, ketika kita mendefinisikan
output itu adalah sebagai output per effective worker, maka konsumsi per effective worker itu adalah sama dengan fungsi dari produksi output per effective worker dikurangi ini ya depresiasi ditambah worker growth-nya ditambah efisiensi growth-nya dikalikan dengan modalnya. Nah, sehingga steady state consumption itu akan maksimal jika marginal product of capitalnya sama dengan ya depreciation rate plus pertumbuhan penduduk plus pertumbuhan efisiensi. Nah, ini yang kita perhatikan di sini. Sehingga kalau kita bilang ekonomi per effective worker itu akan tercapai pada titik steady state dan tidak akan bertambah lagi, maka kita lihat di sini itu adalah definisi capital per effective worker atau kalau K-nya itu adalah sama dengan K per E kali L, sehingga steady growth rate-nya adalah 0. Tapi kalau kita mendefinisikan output per effective worker, maka Y-nya adalah sama dengan Y per E kali L atau fungsi dari produksi itu sama dengan 0. Jadi modalnya stagnan, outputnya juga stagnan. Tapi kita lihat kalau kita mendefinisikan output per workernya adalah sama dengan output per worker ya, Y per L, maka ini adalah sama dengan Y kali E, maka steady state growth-nya adalah pertumbuhan penduduk G. Ya, jadi kalau kita bilang output per worker adalah bukan pertumbuhan penduduk ya, tapi pertumbuhan efisiensi. Jadi output per worker itu tumbuh sebesar pertumbuhan efisiensi. Nah, total output, kalau kita bilang outputnya Y ya, bukan output per effective worker, bukan output per worker, tapi Y-nya itu sendiri, ya kan sama dengan Y kalikan E kali L. Sehingga pada steady state growth rate, kita bisa bilang bahwa total output itu adalah sama dengan growth rate-nya adalah sebesar pertumbuhan penduduk ditambah pertumbuhan efisiensi. Sehingga ini bisa kita lihat bahwa pada steady state sebenarnya ada pertumbuhan ekonomi ya. Kalau kita mendefinisikan pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi saja. Kalau saving, kemudian jumlah penduduk dan teknologi itu akan menentukan titik di mana terjadi steady state, maka yang terjadi negara berkembang dan negara maju akan ketemu di titik itu dong. Nah, itu yang disebut dengan convergence ya, catching up ya kan ya. Kalau nggak ada convergence ini, negara yang miskin akan tetap miskin, negara yang kaya tetap kaya. Nah, dengan model Solo ini kita bisa memprediksi bahwa yang miskin akan bisa mencapai kaya karena yang kaya akan mencapai steady state. Nah, tapi perlu diingat bahwa steady state ini akan berbeda tergantung dari pertama saving rate-nya seberapa, kemudian population growth rate-nya seberapa, kemudian human capital accumulation-nya seberapa. Nah, sehingga barangkali tetap aja terjadi perbedaan karena ada perbedaan dari sisi faktor of production-nya ya, physical and human capital-nya atau capital accumulation-nya berbeda, dan juga efisiensi ya, production function-nya tadi ya, itu berbeda. Kalau gitu gimana caranya kita meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Nah, ada dua kan, berarti ada capital accumulation sama productivity. Nah, kalau capital accumulation ya menambah savingnya, ada public saving, ada private saving. Kemudian kalau produktivitas itu bisa ditambah dengan institution ya, pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menyebabkan sumber daya ini dialokasikan dengan lebih baik lagi ya kan ya. Kemudian ada lagi teori yang menambahkan ya, selain Solo ini, kalau Solo ini dibilang bahwa technological progress itu adalah exogenous, jadi tidak bisa dijelaskan di sini. Yang penting ada technological progress, maka ekonomi akan bisa tetap tumbuh. Nah, tambahannya adalah nanti kita lihat di teori yang berikutnya. Teori yang baru ini akan merelaksasikan basic asumsi dari Solo bahwa teknologi itu adalah exogenous. Nah, kalau di teori yang ini, endogenous growth theory, maka production function-nya adalah seperti ini. Y sama dengan A kali K. A itu ini ya, jumlah konstan yang mengukur produksi dari ini ya, produktivitas dari setiap unit kapital. Jadi A di sini akan tetap. Jadi di sini tidak ada diminishing return ya kan ya. Enggak ada diminishing return untuk kapital.
Kenapa? Karena semakin kapital itu juga punya endogenous ya, ada punya pertumbuhan sendiri di dalamnya. Makanya di sini disebut endogenous growth theory. Nah, sehingga capital accumulation-nya menjadi berbeda dengan solo ya kan ya. Kalau di sini endogenous growth theory delta K itu sama dengan SY minus depresiasi ya kan ya. Sehingga kalau kita selesaikan ini dengan diferensiasi dan substitusi, maka delta Y per Y atau pertumbuhan ekonomi itu akan sama dengan pertumbuhan modal itu sama dengan SA dikurangi depresiasi ya kan. Jadi selama A-nya masih ada positif, maka pertumbuhan ekonomi tetap akan terjadi. Gimana bisa terjadi? Nah, karena di sini kita mendefinisikan growth rate of output-nya itu adalah S kali A, saving rate kali A, teknologi tadi ya, dikurangi depresiasi. Sehingga ketika A-nya dikalikan S ini masih lebih tinggi dari depresiasi, maka ekonomi akan masih tumbuh selamanya. Tanpa asumsi ada pertumbuhan ekonomi dari luar ya, exogenous pertumbuhan ekonomi dari luar. Sehingga kalau kita membandingkan dua model ini, maka di model solo pertumbuhan itu hanya bertumpu pada exogenous technological progress. Tapi kalau dalam endogenous growth model, saving dan investment ini bisa menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Ini perbedaan dari teori ini. Nah, ada tambahan lain lagi dari Schumpeter, yaitu dia menyebutnya sebagai, kita menyebutnya sebagai creative destruction. Jadi ekonomi akan bisa tumbuh melalui creative destruction, jadi menghancurkan barang yang lama untuk menjadikan barang yang baru. Contohnya misalkan MP3 player menghapuskan CD player atau Walkman dan lain sebagainya. Jadi barang yang baru akan menghancurkan barang yang lama. Demikian secara ringkas pertumbuhan ekonomi, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah buat kita semua.